Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua mahasiswa-mahasiswiku yang kami banggakan. Hari ini merupakan pertemuan mata kuliah Seminar Manajemen. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Berkat rahmat taufik hidayahnya kita diberikan keselamatan, kesehatan pada hari ini dalam rangka mengikuti mata kuliah Seminar Manajemen. Dan tidak lupa pula salawat serta salam kita tetap limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang mana telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang seperti sekarang ini. Dan untuk yang berbeda agama, semoga tetap sehat selalu. Hari ini saya akan melanjutkan tentang presentasi di mana pelajaran yang sudah saya berikan sebelumnya tentang pemahaman di mana seminar manajemen itu sendiri. Nah, di 4 pertemuan sebelumnya sudah saya jelaskan dari latar belakang sampai dengan pembahasan di apa tuh di bab 2 hingga nanti akan melangkah pada bab 3-nya sih. Nah, di sini teman-teman udah mengumpulkan beberapa tugas yang saya berikan sebelumnya, yang mana saya akan koreksi satu persatu. Dari mana kalian udah menentukan tema topik yang harus kalian angkat sebelumnya itu sendiri. Untuk tema sudah saya bahas, tapi di kali ini saya akan membahas di mana yang kalian sudah mengumpulkan draft proposalnya dari bab 1 ke bab 2-nya itu sendiri. Nah, saya akan melihat dari kiriman teman-teman. Sebelumnya saya akan review sedikit aja di penentuan di seminar manajemen itu sendiri sih, sehingga teman-teman bisa membandingkan nanti yang hasil yang sudah saya jelaskan sebelumnya dengan yang hasil sekarang. Nah, di seminar manajemen merupakan bagaimana kita seorang mahasiswa atau seorang mahasiswa yang mana dapat atau mampu menyelesaikan tugas akhirnya di kemudian akhirnya. Nah, di mana seminar manajemen ini harus banyak banget, yang artinya kita harus mengangkat topik yang menarik sebelum kita memulainya. Artinya apa? Sesuatu itu nggak boleh diada-ada atau sesuatu yang nggak ada kita manipulasi dan sebagainya. Itu sih sebagai masukan di awal respeitnya. Nah, sumber penelitian itu terdiri dari beberapa data dari sumber terpercaya, terus ada masalah, terus ada research gap, dan ada research question. Artinya, di sumber penelitian itu bisa kamu dapat dari salah satunya. Tapi kalau di S1 itu lebih pada suatu problem yang mana masalah itu timbul yang bisa kita amati pada satu perusahaan atau satu institusi dan sebagainya. Sehingga ketika kita melihat sumber penelitian itu sendiri, kita udah tahu, oh di sini loh fenomenanya. Kayak gitu. Nanti akan jenjangnya hingga sampai studi lanjut, kalian akan ngikutin perkembangan dari penelitian itu sendiri. Nah, di mana kita akan melihat beberapa problem yang terkait sumber penelitian. Artinya kita harus tahu dulu sumbernya. Jadi kita harus tahu penelitian kita akan di mana. Yang mana kita akan masalahnya apa. Artinya itu kita harus tahu dulu. Nah, kita akan lihat di mana dalam penelitian kita harus bisa menginvestigasi sesuatu itu berdasarkan pada masalah secara ilmiah. Artinya, suatu itu harus terorganisir, sistematik, dan berdasarkan pada data yang terpercaya. Artinya, kalau ngomong itu harus ada buktinya. Itu artinya dari hasilnya. Jadi kalaupun bicara ataupun kalian mengangkat suatu topik, itu harusnya ada bukti permasalahan yang kalian angkat itu sendiri. Nah, berdasarkan pada data terpercaya, bersifat kritikal, dan objek yang mempunyai tujuan untuk menentukan jawaban atau memecah atas suatu atau beberapa masalah yang akan diteliti. Nah, itu artinya. Jadi sesuatu yang ada problemnya itu harus dilihat atau kita angkat menjadi masalah yang lebih baik nanti ke depannya. Artinya kita harus bisa cari solusi apa yang akan dikeluarkan dalam suatu penelitian itu sendiri. Nah, artinya apa? Kita akan lihat masalah speaks problem ya. Jadi ya, kalau kita udah tahu masalahnya apa, kita akan lihat
investigasinya secara ilmiah, scientific authority, terus jawabannya apa gitu. Baru kita bisa menentukan secara terorganisir, sistematik, berbasis data dan kritikal dan objektif. Ya, sesuatu itu harus yang sudah diyakinin udah ada dan bisa kita teliti yang baik. Nah, sumber masalah penelitian, sumber dasar penelitian itu sendiri biasanya kita harus melihat daripada problemnya. Nah, problem ini, kalau kita S1, pastinya kita cuma akan lihat pada fenomena bisnis manajemen. Karena disarankan untuk melihat fenomena-fenomena yang muncul pada suatu perusahaan itu sendiri. Contoh, perusahaan atau saham indeks gabungan atau volume penjualannya menurun, fluktuasinya menurun. Nah, itu akan bisa diteliti. Atau nanti kinerja karyawannya menurun atau dan sebagainya. Itu yang menunjukkan beberapa kesenjangan antara penelitian sipil. Nah, untuk S2, S3, nah, saya tidak menjelaskan lebih lanjut. Pada intinya saya menjelaskan bahwasanya untuk S1 minimal karena harus tahu fenomena bisnis manajemen saat itu juga. Nah, kita akan lihat sedikit karena ini sebenarnya udah aku bahas. Nah, di sini ada contoh sketsa dasar. Di mana contoh pertama kita mendapatkan sebuah artikel yang mana itu terjadi dua. Yang pertama itu ada satu artikel yang pada dasarnya penelitian itu sama itu. Yang satu kepuasan pelanggan terhadap loyalitas, yang satunya juga kepuasan pelanggan pada loyalitas pelanggan. Nah, suatu hal pilihan ini yang satu memiliki pengaruh yang signifikan, yang satu tidak punya pengaruh signifikan. Nah, ketika kita udah dapetin sebuah artikel, maka kita bisa melihat apa deh yang peluang buat kita teliti untuk kedepannya. Berarti kita punya tanda tanya. Kenapa sih ada dua orang meneliti yang sama tapi hasilnya berbeda? Itu artinya yang bisa kita angkat untuk menjadi lebih baik dalam sebuah penelitian itu sendiri. Nah, sama juga dengan ini, kepuasan pelanggan, loyalitas pelanggan, artinya kita bisa angkat judul barunya ditambah dengan atau dimediasi atau dimoderasi terhadap tabiat mencari varians. Nah, itu artinya bisa kita angkat menjadi lebih baru untuk kedepannya. Jadi untuk gap-nya dan sebagainya. Itu sebagai batu pinjakan sih untuk bisa dilakuin. Nah, contoh, ketika mulai menulis latar belakang, maka kita harus tahu dulu masalah yang paling umumnya atau sangat luas. Berarti kita harus bikin secara deskripsi secara umum dulu deh. Artinya apa? Suatu hal yang menarik secara deskripsi umumnya harus umum dulu. Baru kita mengkaitkan kajian teori yang terkait. Artinya kajian teori yang terkait adalah teori-teori. Jadi kalau variabelnya apa, itu yang kita kaitkan dulu. Terus hasil penelitian atau riset gap-nya itu tadi yang kita lihat tadi, apa yang bisa kita masukkan pada variabel penelitian yang kita teliti sendiri. Jadi kita bisa mengaitkan penelitian terdahulunya. Sempitkan pada bidang yang menarik atau perlu diteliti. Artinya apa? Semakin dari umum ke khusus, dari landasan teorinya, kita semakin ke bawah, artinya semakin kecil itu, kayak piramida terbalik. Jadi semakin mengerucut. Nah, sehingga tersajikan rumusan problem yang diikuti dengan rumusan riset problemnya. Artinya nanti kita bisa ngangkat setelah dari identifikasi, terus rumusan masalahnya itu sendiri. Jadi pada intinya kita harus memulai dari membahas sebuah bidang yang umum dan luas, contohnya berkaitan dengan consumer affair. Semakin menyempit hingga sampai pada problem minimal, misalnya kegagalan instrumen customer value dalam meningkatkan pelanggan dari satu ke perkembangan menjadi risk problem. Itu yang bisa dikatakan ketika kita bikin latar belakang. Jadi yang gampang sih, tergantung kalian aja yang bisa ingat. Jadi dari umum ke khusus. Jadi khususnya problem-problem itu tadi harus bisa kaitkan di situ. Terus rumusan masalah. Dalam rumusan masalah, artinya kita bisa mengklasifikasi masalah penelitian. Masalah penelitian ada definisi 5W dan 1H. Artinya apa? Kita akan mengangkat apa deh yang akan kita teliti sesuai dengan variabel kita. Jadi kita pengen jawab apa dari sebuah permasalahan itu sendiri. Jadi apa permasalahannya, siapa yang menyebabkan masalah itu terjadi, di mana masalah itu terjadi, bila mana. Jadi ke depan gimana kalau dia bermasalah, diapain dan sebagainya, itu harus menjadi jawaban. Mengapa itu bisa terjadi, bisa menurun tingkat penjualan dan sebagainya, itu jadi permasalahannya. Bagaimana yang akan kita
teliti. Artinya apa? Suatu sajian yang akan kita gali itu bisa menjadi bagian terpenting 5W1H. Ya. Artinya apa? Apapun kategori produk apa saja yang mengalami penurunan, itu semua jadi bentuk-bentuk pertanyaan yang ada di sampingnya. Jadi siapa yang bertanggung jawab menyebabkan terjadi penurunan penjualan? Artinya itu semua menjadi poin terpenting menjadi ketika kita akan bikin rumusan masalah penelitian. Jadi jangan sampai rumusan masalah keluar dari tema yang akan kita teliti itu sendiri. Hmm. Artinya dari beberapa ini tadi yang kita amati dari pengamatan baik sampai rumusan masalah, artinya kita akan bisa melihat apa yang bagian-bagian terpenting untuk bisa kita lakuin itu sendiri sih. Jadi nggak begitu sulit sih menurut saya. Tapi bagaimana kalian sudah bisa menentukan masalah. Tapi bagaimana untuk bisa melihat itu sendiri. Nah, sebagai tindak lanjut kita akan cekin dulu deh tugas-tugas teman-teman yang sudah ngirimin di sini. Jadi harapannya nanti kalau sudah tugas-tugas sudah dikirim, otomatis akan lebih baik deh. Artinya kita akan lihat sejauh mana deh perkembangan dari suatu penelitian yang sudah dikirim. Nah, ini adalah Google Form yang sudah saya berikan sebelumnya dan sudah diisi pada tanggal 18 Oktober 18 bulan 4 2022. Nah, itu sudah. Jadi aku pinginnya adalah kalian itu konsisten. Jadi kalau saya kasih waktu, artinya sudah dikerjakan. Jadi nggak ada istilah lagi nanti sebagainya. Karena saya juga pernah jadi seorang mahasiswa. Sama dengan kalau salah itu pasti. Tapi kalau kita gimana untuk memperbaiki kesalahan itu adalah bagian yang terpenting buat kita untuk bisa memperbaiki lagi. Nah, itu di sini ada penelitian yang sudah diberi jawaban menurut teman kita. Kita akan cek dulu deh apa hasilnya dari yang telah diungkapkan oleh teman kita ini. Kita akan cek dulu dari Malaysia Fitriani. Nah, ini adalah kelas 6A1. Kita akan lihat dari mana judul pertamanya, pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan pasien rawat inap pada Rumah Sakit Air Bunda Luwu Linggau. Nah, kalau kita melihat di sini, kalau kualitas pelayanan, nah, selandasan teori yang kita gunakan maka harus ada kualitas pelayanan. Beda lagi kalau kita cuma menggunakan pelayanan, kayak gitu atau kepuasan pasiennya. Jadi kepuasan pasien Pratena pada rumah sakit Air Bunda itu sendiri. Nah, itu yang jadi poin terpenting. Jadi kalaupun sama gitu, kita kemudian pelayanan publik dan sebagainya, itu beda lagi landasan teorinya. Itu yang bisa digunakan oleh Ananda Malaysia sendiri. Mungkin bisa di review gitu. Sama penulisan deh. Saya akan melihat ini bagian penulisan di Malaysia ini sedikit masih kurang rapi. Artinya apa? Ketika dia bikin dari nomor urut dari A1 sampai ketika dia menjelaskan di bawahnya itu mengalami pergeseran. Artinya sesuatu yang menurut kerapiannya masih belum rapi. Nah, kalau dari judulnya ini sedikit saya masih ingatin. Nah, untuk melihat ini, ketika dia nulis latar belakang ini, maka dia harus, saya bilang tadi, ceritakan dulu sesuatu yang umum, yang kira-kira bisa meningkat minat baca orang lain. Jadi paling enggak, kita akan bisa melihat, oh ini loh tulisan yang akan aku teliti ke depannya. Dan akan menjuru pada satu topik yang menarik itu sendiri. Jadi harusnya, ini syaratnya, diperbaikin di awal. Jadi dari pengetahuan umumnya, itu harus diperbaikin dulu. Nah, terus kita lanjutkan pada satu ke bawah lagi, saya ini ketika dia mengangkat dari artinya by teorinya kita harus lihat dikaitkan dengan teori yang sudah ada. Jadi sesuai dengan variabelnya yang harus dilihat kan teori sendiri. Jangan tahu di sini masuklah konsumen dan sebagainya. Yang mana topiknya ini adalah kepuasan pasien rawat inap pada rumah sakit Bunda. Artinya kita harus mengkaitkan deh mana yang menjadi problem menarik antara kepuasan tadi sendiri sih, sehingga akan lebih baik. Nah, terus masuk ke beberapa lagi. Nah, ketika dia masuk ke air bunda, artinya sebelumnya udah diceritain dulu. Jadi masalah itu lahirnya dari mana? Nah,
Betul ya. Itu harus sesuai dengan kerangka berpikirnya. Artinya harus nggak boleh jauh dari kerangka berpikirnya. Itu yang jadi problemnya, harus diperbaiki oleh manusia nih. Terus identifikasi masalah. Artinya kita kan mengidentifikasi bukan bagaimana tingkat kesesuaian antara Erik dan Yosua, tapi kamu udah uraiin dari di latar belakang. Jadi masalahnya apa? Kamu harus ungkapin deh masalah itu sendiri. Jadi akan bisa melihat masalah itu terjadi karena apa dan sebagainya. Itu yang harus diperbaiki. Jadi ketika kamu nulis masalah itu, identifikasi masalah itu masih belum benar. Ya, artinya harus diperbaiki lagi. Terus rumusan masalah. Apakah pelayanan kualitas berpengaruh terhadap eh, kepuasan pasien rawat inap Profesor Bunda. Nah, jadi kalau ini kamu ingin jawab pada cuma dua variabel, aku bilang tadi. Padahal di awal aku udah bilang, kamu harus cari suatu problem permasalahan pada suatu yang lebih menarik kayak gitu loh. Jadi aku bilang, karena kamu masih fragmented, artinya harus dicari tempat tema yang menarik buat itu. Harus itu sendiri sih. Terus tujuannya, artinya rumusan masalah itu harus sinkron dengan tujuan. Itu yang harus dilihat, karena nanti dari latar belakang itu akan sesuai dengan identifikasi masalah, terus rumusan masalah, tujuan itu juga harus sesuai dengan kerangka berpikir dan hipotesisnya. Kira-kira maunya apa, itu akan sinkron, nggak akan bisa pisah dia. Terus manfaat, kalau manfaat secara ini bisa dimanfaatkan untuk akademis, untuk praktis atau prastisi dan sebagai dirimu sendiri dan sebagai rekan-rekan mahasiswamu sendiri sih. Jadi harus di sana. Terus kalau ketika menulis kata daftar pustaka atau kajian pustakanya, kamu harus bisa nentuin apa dulu step awal kalimat yang menarik di depan. Baru kamu bisa mencari pengertian kualitas. Nah, pertama kualitas. Artinya kualitas pelayanan tadi gabung apa pisah. Jadi harus benar-benar bisa kamu telaah lebih lanjut. Jadi kalau gabung, ya gabung. Beda lagi kalau satu variabel kamu anggap ini kualitas sebagai variabel tersendiri. Itu yang harus diperhatikan. Nah, di bawahnya kualitas pelayanan. Oke, kalau pelayanan, untuk kualitas pelayanan sendiri kita lihat dari nih. Nah, ketika kamu menulis di sini, hindari menurut di depan kalau bisa. Karena apa? Paling enggak kalau kamu menurut itu tadi, kamu udah jelaskan dia di awal dengan poin-poin tertentu dulu, sehingga akan lebih baik di awalnya. Jadi mungkin bisa kamu pendahuluan dulu, baru kamu ungkapin pelayanan itu apa. Nah, kalau kamu di awalnya sudah melihat itu adalah pelayanan dengan kualitas pelayanan, maka baik teorinya itu beda. Jadi harus jadi kualitas itu lebih tinggi dari hanya sekedar pelayanan. Harus dilihat. Terus the next-nya kepuasan sebagai indikator kualitas pelayanan. Nah, beda kualitas pelayanan, beda pula kepuasan loh. Indikatornya beda-beda. Jadi harus diperbaiki di sananya. Jadi harus cek itu lagi. Kalau metodologi belum saya bahas karena belum saya minta untuk menjelaskan metodologi. Di pertemuan ini saya cuma akan melihat tentang bab 1 dan 2 dulu. Nah, itu beberapa yang sudah dikerjakan lagi. Nah, kita cek dulu deh yang satu ini. Yang satu ini menurut siapa? Ini hasil olahan sih. Pengaruh promosi karyawan, komunikasi dan produktivitas kerja terhadap kepuasan kerja. Ini dikerjakan oleh Winda Widianti. Promosi karyawan. Nah, kalau kamu menjadikan promosi karyawan, komunikasi, jadi harus di itu dulu deh. Ketika kamu bikin tema kayak gini, artinya promosi itu apa? Promosi karyawan, atau komunikasi dan produktivitas kerja terhadap kepuasan kerja.
Tapi kalau promosi karyawan komunikasi, jadi hancur kayak itu loh, tanpa koma. Jadi harus dilihat dulu. Artinya, mana yang jadi poin terpentingnya. Itu yang bisa dilihat oleh si Winda tadi. Nah, si Winda bisa melakukan itu. Nah, selanjutnya kita geser lagi ke bawah untuk yang Winda. Winda, oke, di sini. Tapi masih belum rapi dan segi penulisan latar belakang kata pengantarnya. Tapi udah satu perkembangan sih. Si Winda udah satu langkah untuk bisa mengerjakan kata pengantarnya. Jadi menurut aku ya bagus deh. Jadi punya anggapan untuk si Winda punya kemajuan sedikit satu langkah. Tapi belum daftar isinya juga sih. Jadi harus update lagi. Oke, kita lihat ke pendahuluan latar belakang. Oh ya, sedikit saya open off kamera ya, biar enak jelasinnya, tapi tetap saya jelaskan. Oke, dari awal, oke, dia udah masuk ke sumber daya manusia, kata kunci, bla 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 bla, ke SDM, investasi. Oke. Ketika kamu masukkan definisi, itu juga harus menurut siapa dong. Nggak bisa kamu definisi, tapi keluar bahasa itu tadi. Ini masih umum, tapi nggak ada bahasanya ketika kamu ambil itu menurut siapa gitu loh. Semuanya polos ini. Jadi kalau kita ngambil punya orang, kita harus masukin. Nah, cuma ada dua tadi, buat netizen di bawah. Nah, kita mau ending di latar belakang itu apa di fokus terakhirnya. Kamu harus tahu dulu. Itu harus jadi prioritas. Jadi ending dari latar belakang itu harus ada dong apa deh gitu loh. Terus kalau bikin masalah belakang, masalah. Jadi kita harus tahu dulu. Oh, kamu bikin identifikasi masalah tadi, kamu uraikan nggak masalahnya di tempat kantor tadi? Kalau nggak, ya nggak akan bisa ketemu masalahnya apa. Itu. Terus rumusan masalah. Rumusan masalah, uraian promosi komunikasi dan tes kerja terhadap kepuasan kerja. Nah, ini sudah variabelnya banyak. Nggak mungkin dong rumusan masalahnya cuma hanya ada satu gitu loh. Itu yang jadi bagian terpenting harus dilihat dari pembuatan rumusan masalah. Kan udah aku bisa bilang tadi, baca di perpustakaan deh. Ketika kamu menentukan rumusan masalah, kalau masih bingung dan sebagainya. Terus kalau batasan masalah ya sesuai dengan variabelmu deh, harus dilihat. Jadi jangan sampai kamu batasnya cuma kinerja karyawan dibujuk terus promosi, itu yang harus kamu lihat. Jadi jangan sampai kamu keluar dari topik permasalahan. Tujuannya nggak kayak gini nulisnya. Jadi kamu harus lebih lebih banyak introspeksi lagi deh untuk melihat pembuatan proposal ini. Jangan sampai keluar dari zona yang itu. Padahal panduan kan udah dikasih. Itu yang harus diperhatikan. Terus manfaat, oke lah. Kalau manfaat masih that is problem buat aku. Terus penulisan kajian teori atau tinggal pustakawa. Promosi. Oh, ketika bikin landasan teori nggak kayak gini bikinnya. Ini cuma ada satu. Aku bilang ini ya. Dari promosi itu minimal ada 3 dari definisi cara buatnya, tapi yang masih belum menarik ini. Aku bilang salah, tapi ada yang belum menarik. Terus faktor-faktor apa aja ini harus siapa yang bilang. Nggak bisa kita masukin aja tujuan promosinya itu apa, itu juga siapa yang bilang. Indikatornya juga apa, menurut siapa, itu harus ditulis dong. Nggak bisa kita masukin aja. Itu yang harus diperlihatkan di sini. Jadi jangan sampai sama deh di bawahnya koreksinya. Aku bilang ketika nulis harus masuk dulu daftar pustaka. Itu yang harus diperhatikan. Oke, kita lihat juga yang
Lain ini banyak yang harus saya, aduh, kayaknya dia salah ngumpul di poinnya. Jadi kita update. Ini kenapa? Ini lebih ke artikel ya. Oke, kita coba untuk ganti. Kayaknya beda, salah masuk kolom deh. Aku lewatin kalau dia masuk salah kolom. Seharusnya dia udah tahu dong kolom apa yang harus dia. Nah, ini juga artikel. Aduh. Ya, jangan sampai salah. Kalau salah ya kita bingung dong masukinnya. Terus kita lihat bagian ini. Pengaruh kualitas sumber daya manusia, pengembangan sumber daya manusia terhadap kinerja karena melalui komitmen sebagai intervening. Ini Dewi Sartika. Oh, ini covernya ya. Oke, kita lihat dulu. Kalau ini covernya berarti isinya proposal. Oke, oh ini udah. Oke, yang Dewi. Kita lihat yang Dewi. Oke, dari sini kita Dewi mau ungkapin dari bab. Kan aku bilang kalau proposal itu nggak ada babnya. Jadi di kita itu dia nggak pakai bab satu kalau di proposal, tapi bikin A, B, C dan sebagainya. Langsung pendahuluan, latar belakangnya. Ketika bikin latar belakang dari umum, jangan bikin kualitas sumber daya manusia sebagai adalah. Maka menimbulkan penjelasan itu selalu terpotong oleh itu. Tapi harus lebih besar lagi deh di depan itu tadi. Mungkin bisa perusahaan dan sebagainya. Itu yang nunjukin beberapa poin terpenting. Selanjutnya beberapa poin. Nah, ini masih juga artinya ketika kamu masuk komitmen organisasi dan sebagainya, artinya harus sesuai dengan kajian teorimu. Jadi harus tahu dulu tempatmu ini di mana. Ini di PT Bank, tapi masih belum sesuai. Nah, ini perusahaan yang tidak didukung oleh sarana prasarana, tapi didukung oleh sumber daya manusia yang baik. Maka kegiatan perusahaan tidak akan terrealisasi dengan baik juga. Nah, ini harus benar. Hal identifikasi itu harus berdasarkan fakta, rumusan masalah. Nah, tadi kualitas pengembangan sumber daya manusia, pendidikan, ya, yang beberapa yang kemasukan dari Dewi. Batasannya, kenapa batasannya ada dua? Tapi fokusin dulu untuk itu. Tujuannya harus sinkron dengan rumusan. Oke, selanjutnya. Oke, kita lihat ya. Bab 2-nya. Ini. Oh iya, bab 2. Tapi bab 2 landasan teorinya. Beda dong landasan dari itu. Coba dicek di panduannya. Ini ada 3, tapi kualitas SDM dengan kualitas aja beda. Jadi ketika kamu ambil topik, harus sesuai, itu loh. Karakteristik sumber daya manusia. Apalagi ini guys, indikator sumber daya manusia. Itu yang membuatnya. Harus buat menurut siapa hasil. Tapi jangan menurutnya di depan. Harus kasih pendahuluan. Oke, pengembangan sumber daya manusia dan sebagainya. Oke, dari lihat ini. Oke, dari saya, dari beberapa ini masih banyak masukannya berbeda-beda. Jadi, saran saya itu dicekin deh dari beberapa yang sudah masuk di sini. Jadi buat aku, terima kasih yang sudah masuk di sini. Tapi intinya, kalian harus lihat dulu deh panduan yang sudah saya berikan di penjelasan materi saya, baik untuk Manisha, Widya, Venetia, Sonayati, Putri Walidia, Dewi Sartika, dan lain sebagainya. Kan harus lihat dulu panduan kita atau cek baca proposal skripsi yang ada di perpustakaan kita.
sehingga kalian nggak salah nulis. Jadi ini masih banyak yang jauh dari yang saya sampaikan. Untuk Yoga, Patrio, Horinisha, Cici, Gilang, Bunga, Septa, Andreza, Monica, Septian Ningsih, Resti, Eka Sari, Apni Zabira, Sela Imelda, Anisya Fitri, Zalbara Iqbal, Ella, Kristina, Samira Yono Halifa, Sylvia Andini, Fani Francisca, Benny Marcelo, Imam Alfaribi, Renko, Rico Alvaredo, Pengki, Jody, Amatri Amojo, Galip Prakasa, Ilham, Sinung, Trianianto, Riko Yulianto, Muklis, Riko, Putri, Ica Asdiana, Tesya, Siti, Tritia, Muhammad Ifandri, Iqbal, Nina, Randi, Alfarizi, Nadia, Siti, Hati, Wahyu Romaningsi, Melistiani, Widya Juni, Apiati, Putri, Dia Syafira, Ayu Merlina, Ahmad Jordi. Nah, ini ada 62 siswa yang sudah ngirim tugasnya. Buat aku, kalian tetap konsisten satu variabel ini, tapi aku pengennya kalian harus perbaikin lagi deh dari segi penulisan, dari segi pemasukan materi. Jadi saran saya baca dulu deh di perpustakaan kalian untuk melihat apa aja poin-poin yang sesuai dengan proposal skripsi yang ada di tempat kita. Biar kalian nggak jauh beda itu. Jadi sama panduan yang digunakan. Jadi kalian harus nulis dari latar belakang bab 1, bab 2 sampai bab 3 nanti sesuai dengan itu. Jadi untuk tambahannya kalau di bab 3 itu kalian boleh nulis sesuai dengan panduan yang sudah saya berikan dari tempat, dan metode analisisnya kalian boleh menggunakan PLS, Amos, Listrel, atau Fuse dan sebagainya. Jadi kalian boleh pilih di antara itu dan kalian bisa terapkan di bab 3. Untuk nama-nama yang sudah masukkan tugas untuk pertama, kalian boleh kerjakan metodologinya di bab 3-nya. Artinya di proposal poin 3-nya. Kalian mengerjakan itu. Jadi 1, 2, 3, 1, 2 kalian perbaiki lagi, tapi 3 tetap harus kalian kerjakan untuk minggu ini. Dan untuk yang tidak sama sekali ngerjakan, saya sudah kasih 2 topik sebelumnya. Dan itu harus kerjakan sebelumnya topik yang kalian udah masukin. Artinya, kalaupun belum punya topik, minimal harus punya topik dulu. Jadi 2 tuh. Tapi kalau sampai 2 kali pertemuan lagi nggak ngerjain 3 topik harus bisa kerjakan. Jadi the next-nya kalian bisa harus apa deh? Saya bilang tanya. Problemnya apa nggak punya itu? Nggak ada alasan dong. Karena di kelas sudah saya masalahnya apa? Kalian apa yang nggak bisa dikerjakan? Itu yang harus di follow up buat kalian. Jadi buat aku, kalian harus bisa menggunakan waktu sebaik-baik mungkin. Nggak ada alasan kalian nggak bisa. Ya, jadi konsekuensinya 1, 2, 3 yang sudah ngumpul berarti sampai bab 3. Yang belum ngumpul 1, 2 harus selesai Selasa, dan nanti konfirmasi ke saya, nanti udah saya kasih kirim tugasnya. Tapi kalau Selasa nggak selesai, nanti 3 artikel yang harus kalian kerjakan. Nah itu yang menjadi guru. Jadi aku pinginnya kalian punya step yang harus dikonsisteni. Jadi untuk kedepannya perlu dikerjakan untuk lebih baik lagi. Dan kalau ada masalah apa-apa, nanti bisa konsul ke saya, via WA juga bisa, akan lihat perkembangan dari proposal ini. Jadi buat aku, kalian harus benar-benar memperbaiki dari poin yang sudah saya kerjakan tadi. Jadi jangan sampai kalian nggak ngerjain gitu. Jadi harus dikerjakan. Jadi nggak ada masalah, nggak ada sesuatu yang nggak bisa kalau kita mau usaha. Nggak ada sesuatu yang sulit kalau kita kerjakan. Nggak ada yang apapun yang buat kita nggak bisa kalau kita mau usaha. Kalau salah pasti. Tapi kalau kita nggak mau usaha, itu yang jadi poin yang sulit buat kita. Pasti masukan gitu loh. Saya juga seorang mahasiswa, saya juga seperti kalian. Pada intinya, kalian harus lebih baik lagi dari saya. Jadi harapannya tetap kerjakan positive thinking dan tanamkan diri kalian sendiri. Aku pasti bisa dan aku harus bisa. Itu yang niat. Jadi nggak ada masalah terbesar. Yang masalah terbesar itu adalah diri kita sendiri. Kita tidak mau memperbaiki. Dan itu harapan saya.
Jadi kalian bisa lebih baik lagi. Itu aja untuk presentasi dan pertemuan ini untuk semua mahasiswa. Mudah-mudahan lebih baik lagi untuk yang baik untuk kelas reguler A, reguler B, reguler C. Tetap kerjakan bab 1, 2. Nanti kalaupun ada masih belum jelas, nanti bisa konsultasi ke saya, bisa via WA dan sebagainya. Tetap positif. Nanti akan saya cek dalam setiap pertemuan kita ke depan. Itu aja, dan saya Ri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.